Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji hanyalah untuk Allah Rabbul Alamin. Kita bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah dan diibadahi kecuali Allah. Tidak ada sekutu baginya. Dan kita semuanya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasul-Nya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Para ikhwah dan juga para akhwat peserta kajian yang dimuliakan oleh Allah SWT, setiap orang yang mencintai orang lain, maka dia akan berbahagia, bergembira saat bertemu dengan orang yang dia cintai. Seseorang yang mengidolakan orang lain di dunia ini, entah di dalam kebaikan atau di dalam kejelekan, maka suatu kebahagiaan, kebanggaan, kegembiraan tersendiri ketika dia bisa bertemu. Seorang istri yang mencintai suaminya bergembira dan berbahagia dan menanti pertemuan dengan suaminya di saat keduanya berpisah dalam waktu yang lama. Seorang anak merupakan kebahagiaan tersendiri ketika dia lama di pondok, kemudian pulang, bertemu dengan kedua orang tuanya. Demikianlah manusia di dunia. Dia merasa bahagia dan gembira ketika bertemu dengan orang-orang yang dia cintai. Dan tentunya ayyuhal ikhwah, seorang yang beriman, Allah dialah yang paling dia cintai. Allah mengatakan, "Walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Dan orang-orang yang beriman, maka kecintaan mereka kepada Allah adalah asyad. Kecintaan mereka kepada Allah adalah yang paling besar. Lebih dari cinta mereka kepada bapak dan juga ibu mereka. Lebih dari cinta mereka kepada anak-anak mereka. Bagaimana seseorang yang beriman, seorang hamba Allah, tidak menjadikan Allah sebagai yang paling dia cintai? Sedangkan dialah Allah yang maha sempurna, yang tidak ada kekurangan,
Dialah yang memiliki nama-nama yang husna yang paling baik. Dan dialah yang memiliki sifat-sifat yang ulia. Dan tabiat manusia mencintai sesuatu yang sempurna. Mengapa kita mencintai para ulama? Karena mereka memiliki ilmu, dan ilmu itu adalah sifat kesempurnaan. Mengapa kita mencintai orang-orang yang soleh? Karena mereka memiliki kesolehan, dan kesolehan adalah termasuk sifat kesempurnaan. Mengapa ketika kita melihat orang yang sabar, kita mencintai dia? Karena dia memiliki kesabaran dan itu merupakan sifat kesempurnaan. Semakin terkumpul di dalam diri seseorang berbagai sifat kesempurnaan, maka kita akan mencintai orang tersebut. Walillahil mathalul a'la. Dan bagi Allah SWT, permisalan yang lebih tinggi, dialah zat yang maha sempurna. Dialah yang memiliki seluruh sifat kesempurnaan. Dan tidak memiliki sedikit pun dari sifat kekurangan. Bagaimana seorang muslim tidak menjadikan Allah SWT sebagai zat yang paling dia cintai. Dialah yang maha sempurna ilmunya. Dialah yang maha sempurna kesabarannya. Dialah yang maha sempurna kesantunannya dan seluruh sifat kesempurnaan. Bagaimana seorang muslim, seorang yang beriman, tidak menjadikan Allah sebagai yang paling dia cintai? Sedangkan dialah yang telah memberikan seluruh kenikmatan. Kenikmatan yang zahir maupun kenikmatan yang batin. Rezeki yang diterima oleh seseorang semenjak dia ditiupkan kepadanya ruh di dalam perut ibunya dan sampai detik ini dan sampai dia meninggal dunia adalah dari Allah. Dialah yang memperhatikan kita di saat manusia banyak yang tidak memperhatikan kita. Memberikan kita kesehatan, memberikan kepada kita anak dan juga keturunan, kesempatan dan juga waktu luang, dan tentunya hidayah yang paling besar yaitu hidayah kepada Islam dan juga hidayah kepada sunnah Nabi SAW. Semuanya adalah dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Dan kenikmatan yang ada pada diri kalian maka itu adalah berasal dari Allah. Manusia dan juga makhluk-makhluk yang lain, mereka hanyalah sekedar perantara sampainya kenikmatan tersebut kepada kita. Kalau kita mencintai orang tua karena begitu besarnya jasa mereka, maka Allah SWT harusnya lebih kita cintai karena seluruh nikmat adalah berasal dari Allah. Termasuk keberadaan orang tua kita adalah Allah SWT yang menciptakan dan dialah yang memberikan kepada kita kedua orang tua tersebut. Harusnya ketika Allah adalah yang paling kita cintai, maka tentunya ayyuhal ikhwah dan juga akhwat, kalau Allah SWT adalah yang paling kita cintai, maka harusnya pertemuan dengan Allah SWT di hari akhirat adalah pertemuan yang kita nantikan dan yang paling kita nantikan. Dan perjumpaan dengan Allah di akhirat adalah yang paling kita harapkan. Itulah yang seharusnya ada di dalam diri masing-masing dari kita. Dan di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah
yang membedakan antara mereka dengan ahlul bid'ah di antaranya adalah keyakinan bahwa orang-orang yang beriman mereka akan bertemu dan melihat Allah SWT di dalam surganya. Bertemu dan memandang wajah Allah. Dan dalil yang menunjukkan tentang akidah ini dari Al-Quran diantaranya adalah firman Allah, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah di hari tersebut dalam keadaan berseri-seri. Kepada Rabbnya mereka memandang. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf, Afan. Bismillah, kita berdiri. Minta tolong berdiri dulu semua. Yuk kita maju Mas, maju yang sudah berdiri mohon, yang sudah berdiri mohon maju Mas ke depan, merapat. Saudara kita di luar masih banyak yang masih belum mendapatkan tempat. Ya. Ya, tafadhol duduk kembali Mas. Jazakallah khair. Tafadhol Ustaz. Ya. Ya, yang sudah masuk, baru masuk sebelah kanan ada kosong, spot kosong. Mohon untuk diisi dulu. Mohon untuk yang di tengah maupun yang di ini agak bergeser ke kanan karena saudara-saudara kita untuk ikhwan adanya pintu masuknya di sebelah kiri saya atau di sebelah kanan saudara-saudara semua. Ya, mohon untuk segala bergeser. Ya, tafadhol Ustaz. Ya. Allah SWT mengatakan wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah di hari tersebut dalam keadaan berseri-seri. Mereka memandang kepada wajah Allah. Disebutkan dari Abdullah bin Abbas, dan beliau adalah turjumanul Quran, ahli tafsirnya para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ketika beliau menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan masruratun ila rabbiha nadhiratun. Mereka dalam keadaan bergembira, berseri-seri. Mengapa mereka bergembira dan berseri-seri? Karena mereka melihat wajah Rabbnya. Qal tanduru ila rabbiha. Mereka melihat kepada Allah SWT. Dan ini juga dinukil dari Mujahid Ibnu Jabir, murid dari Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan hasanatun ila rabbiha nadhirah, ay tanduru ila rabbiha ta'ala. Wajah-wajah di hari tersebut demikian indahnya. Ini demikian karena mereka melihat wajah Allah. Dinukil dari Hasan Al-Ikrimah, Muhammad bin Ali bin Husain, Zaid bin Ali, dan juga yang lain di antara para salaf. Mereka semuanya menafsirkan ayat yang ada dalam surat Al-Qiyamah ini, bahwa orang-orang yang beriman berseri-seri karena mereka melihat wajah Allah di dalam surga. Allah juga mengatakan di dalam surat Al-Mutaffifin, kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka dari Rabb mereka di hari tersebut dalam keadaan terhalangi. Di sini Allah berbicara tentang orang-orang yang kafir, di mana di hari tersebut mereka terhalangi dari Allah. Al-Imam Malik rahimahullah
ketika beliau ditanya tentang makna ayat ini, dan beliau adalah imamu dari hijrah, guru dari al-Imam Syafi'i, Malik bin Anas Al-Asbahi, beliau mengatakan, lamma hajaba a'da'ahu falam yarawhu tajalla li awliyaihi hatta ra'awhu. Ketika Allah SWT menghalangi musuh-musuhnya, itu orang-orang kafir, dari melihat Allah, falam yarawhu, sehingga mereka tidak bisa melihat Allah. Karena melihat Allah adalah sebuah keutamaan, maka Allah SWT menampakkan dirinya di hadapan wali-walinya, itu orang-orang yang beriman dan beramal saleh, hatta ra'auhu, sampai akhirnya mereka pun melihat Allah SWT. Al-Imam Syafi'i, murid beliau, ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, dalalatun ala anna awliya Allah yarawna Allah ayanan. Ayat ini menunjukkan bahwasanya wali-wali Allah, dan mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa, melihat Allah SWT ayanan, dengan kedua mata mereka. Kemudian di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya orang-orang yang beriman melihat Allah di dalam surga adalah firman Allah SWT, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang melakukan ihsan, maka dia mendapatkan al-husna dan dia mendapatkan ziyadah. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadatun. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan, maka dia mendapatkan husna dan juga tambahan. Para sahabat dan juga para tabi'in dan banyak nukilan dari mereka, ketika mereka menafsirkan apa yang dimaksud dengan husna dan apa yang dimaksud dengan ziyadah, maka mereka menafsirkan husna di sini adalah surga bagi orang-orang yang melakukan ihsan atau berbuat ihsan, mereka mendapatkan surga, husna wa ziyadatun, dan mereka mendapatkan tambahan. Dan yang dimaksud dengan tambahan di sini adalah melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Ini dinukil dari Abu Bakar As-Siddiq, dari Hudzaifah Ibnul Yaman, dari Abu Musa Al-Asy'ari, dari Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, dan dari kalangan tabi'in Abdurrahman bin Abi Layla, Sa'id bin Musayyib, Hasan Al-Basri, Ikrimah, Abu Ishaq As-Sabi'i, Mujahid, dan ulama-ulama yang lain. Ini menunjukkan bahwasanya mereka, para salaf, berada di atas akidah yang sama, dan bahwasanya orang-orang yang beriman akan melihat wajah Allah SWT di dalam surga, dan Allah SWT menamakan ini sebagai ziyadah, ini sebagai tambahan. Penjelasannya ada di dalam sebuah hadis, dan sekaligus ini menjadi hadis yang di antara hadis-hadis yang menunjukkan tentang dilihatnya Allah di hari kiamat, dan hadis-hadis tentang dilihatnya Allah di hari kiamat adalah hadis yang mutawatir. Banyak yang meriwayatkan. Dari Suhaib Ibnu Sinan Ar-Rumi, bahwasanya Rasulullah SAW beliau mengatakan, idza daqala ahlul jannatil jannah, apabila para penduduk surga sudah memasuki surga. Artinya semuanya, karena di sana ada yang masuk ke dalam surga dari awal, dan ada di antara mereka yang terlambat karena dosa yang dilakukan, dan akhirnya Allah SWT mengadab
dia terlebih dahulu di dalam neraka. Kalau semuanya sudah masuk ke dalam surga, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Allah SWT mengatakan, aturiduna atau turiduna syai'an azidukum. Maukah kalian wahai penduduk surga sesuatu yang aku tambahkan kepada kalian? Maukah kalian wahai penduduk surga sesuatu yang merupakan tambahan kenikmatan bagi kalian? Fayaqulun, maka penduduk surga saat itu mengatakan, karena mereka sudah masuk ke dalam surga, selamat dari neraka, mendapatkan berbagai kenikmatan, mereka bertanya dan mengatakan, alam tubayyid wujuhana, alam tudkhilna al-jannah wa tunjina minan nar. Ya Allah, bukankah Engkau telah menjadikan wajah-wajah kami menjadi berseri-seri? Bukankah Engkau telah menjadikan dan memasukkan kami ke dalam surgamu yang penuh dengan kenikmatan? Dan bukankah Engkau, ya Allah, telah menyelamatkan kami dari neraka? Dan ini adalah kenikmatan yang sangat besar. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka, dan neraka adalah azab yang pedih, dan orang yang termasuk orang yang paling ringan azabnya di dalam neraka, diazab, dipakaikan dua sendal dan mendidih apa yang ada di otaknya. Dan itu adalah azab yang paling ringan yang dirasakan oleh penduduk neraka. Mereka mengatakan, bukankah ya Allah kami sudah masuk ke dalam surga dan mendapatkan berbagai kenikmatan ini, dan Engkau juga telah menyelamatkan kami dari neraka. Segala sesuatu sudah kami dapatkan. Qal, maka disebutkan di dalam hadis ini, fayukshaful hijab, maka dibukalah hijab, penutup. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jalla. Ketika dibuka hijab Allah, dan hijab Allah adalah nur, maka penduduk surga mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika mereka melihat wajah Allah, mereka merasakan kenikmatan yang luar biasa, yang jauh lebih nikmat daripada kenikmatan di dalam surga yang mereka rasakan, jauh lebih nikmat daripada selamatnya mereka dari neraka. Disebutkan oleh Nabi SAW, fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jalla. Maka mereka tidak diberikan sesuatu oleh Allah SWT yang lebih mereka cintai daripada melihat wajah Allah. Menunjukkan bahwasanya nikmat yang paling besar adalah nikmat melihat wajah Allah. Dan inilah maksud dari firman Allah Azza wa Jalla, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan, maka mereka mendapat husna. Apa makna husna tadi? Surga. Wa ziyadatun, dan mereka mendapatkan tambahan, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Setelah beliau sallallahu alaihi wasallam membacakan hadis ini di hadapan para sahabat, disebutkan di dalam riwayat yang lain, beliau membaca firman Allah ini yang ada di dalam surat Yunus ayat yang ke-26. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadatun. Menafsirkan firman Allah Azza wa Jalla dengan ziyadah sebagai melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini sahih
diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Al-Imam Ibnu Qayyim beliau mengatakan a'zamu na'imil akhirati wa ladzatiha huwa an-nadharu ila wajhi Rabb jalla jalaluhu. Nikmat yang paling besar di akhirat dan kelezatan yang paling besar di akhirat adalah melihat wajah Allah. Wa sama'u kalamihi minhu wal qurbu minhu, dan mendengarkan firman Allah dari Allah sendiri dan juga kedekatan dengan Allah SWT. Kalau kenikmatan surga yang dikabarkan oleh Nabi SAW di dalam hadis qudsi, Allah mengatakan a'dadtu li'ibadi ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku telah menyiapkan untuk para hambaku kenikmatan di dalam surga yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah terbetik sama sekali di dalam hati manusia. Allah mengatakan yang tidak pernah dilihat oleh mata. Seluruh mata dari semenjak Nabi Adam alaihissalam sampai yang terakhir, yang mereka semuanya pernah melihat berbagai kenikmatan di dunia ini, maka yang Allah sediakan di akhirat kelak, di surga kelak, tidak pernah dilihat oleh mata satupun. Wala udhunun sami'at, dan tidak pernah didengar oleh telinga. Ada sebagian kenikmatan tidak pernah kita lihat, tetapi kita dengar. Di sana ada pemandangan yang indah. Di sana ada restoran yang enak. Tidak pernah kita melihatnya, tetapi kita mendengar dari orang lain bahwa di sana ada kenikmatan-kenikmatan tersebut. Di surga, kenikmatan yang Allah sediakan bagi orang-orang yang beriman tidak pernah didengar oleh telinga satupun. Bahkan Allah mengatakan wala khatara ala qalbi basharin. Tidak pernah seorang pun terbetik di dalam hatinya kenikmatan tersebut. Seandainya seluruh manusia dari awal sampai akhir, masing-masing mereka disuruh untuk berangan-angan, membayangkan berbagai kenikmatan, baik yang pernah dia lihat maupun yang tidak pernah dia lihat, baik yang pernah dia dengar maupun yang tidak pernah dia dengar, maka kenikmatan yang ada di dalam surga tidak pernah terbetik di dalam hati-hati manusia. Antum dan kita semuanya tidak bisa membayangkan bagaimana nikmatnya masuk ke dalam surganya Allah SWT. Ternyata orang-orang yang beriman setelah mereka merasakan kenikmatan surga tersebut dan melihat wajah Allah SWT, ternyata nikmat yang mereka rasakan ketika melihat wajah Allah itu lebih besar daripada nikmat yang mereka rasakan di antara nikmat-nikmat surga. Itu adalah dalil-dalil dari ayat-ayat Al-Quran. Adapun hadis Nabi SAW, maka di antaranya adalah hadis Suhaib Ar-Rumi yang tadi kita sebutkan. Kemudian juga hadis Jarir Ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhu, di mana beliau mengatakan kunna julusan 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idh nadhara ila al-qamari lailatal badri. Ketika tiba-tiba beliau memandang ke arah bulan purnama. Saat itu mereka
di malam hari duduk bersama Nabi SAW dan beliau SAW tiba-tiba melihat ke atas dan melihat bulan purnama. Faqala, kemudian beliau SAW mengatakan, ama innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Ketahuilah, sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian. Bukan hanya para sahabat, tetapi umat beliau SAW. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian kama tarawna hadzal qamar. Umat Nabi SAW dan juga orang-orang yang beriman, mereka adalah umat-umat para rasul sebelum beliau SAW. Sesungguhnya kalian akan melihat Allah sebagaimana kalian melihat bulan ini. Apa yang dimaksud dengan sebagaimana kalian melihat bulan ini? Diterangkan oleh beliau setelahnya, la tudhamuna fi ru'yatihi. Kalian tidak akan saling menzalimi di dalam melihat wajah Allah SWT. Artinya dijelaskan dalam bacaan yang lain, la tudhammuna, tidak saling berdesak-desakan. La tudharruna, tidak saling memudarati satu dengan yang lain. Artinya yang disamakan oleh Nabi SAW di sini adalah bagaimana cara melihat bulan tersebut. Sebagaimana seseorang di dunia ketika kita bulan purnama tidak berdesak-desakan ketika melihat bulan. Dan masing-masing kita berada di tempatnya. Ada yang di rumahnya, ada yang sedang di jalan, ada yang sedang di lapangan. Masing-masing melihat bulan di tempatnya dan tidak saling berdesak-desakan satu dengan yang lain. Ada yang pernah berdesak-desakan ketika melihat bulan? Nggak pernah. Mungkin nggak tahu mana bulan gitu ya. Tidak ada di antara mereka yang berdesak-desakan ketika melihat bulan purnama. Demikianlah orang-orang yang beriman akan melihat wajah Allah di dalam surga. Masing-masing, dan surga ini luas. Arduha samawati wal ard. Lebarnya adalah sepanjang langit dan bumi. Dan masing-masing penduduk surga Allah SWT berikan keluasan di dalam tempat tinggalnya. Ada di antara mereka, dan ini adalah penduduk surga yang paling bawah derajatnya. Diberikan oleh Allah SWT dunia dan seisinya, atau semisal dengan dunia dan seisinya, yang semisalnya dan semisalnya sampai 10 kali lipat. Dan masing-masing dari mereka melihat wajah Allah SWT berada di tempatnya masing-masing, tidak saling memudarati satu dengan yang lain. Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau mengatakan, hadzal haditsu min asahhi al-ahadits ala wajhi al-ardi al-mutalaqqati bil qabuli al-mujma'i 'alaiha 'inda al-ulama bil hadithi wa sa'iri ahli sunnah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan, hadis ini termasuk hadis-hadis yang paling sahih di atas permukaan bumi ini, yang diterima oleh umat dengan ijma'. Karena hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Inda ulama'il hadis, atau indal ulama'i bil hadis wa sa'iri ahli sunnah, di sisi para ulama ahlul hadis dan juga ahli sunnah secara umum. Sebagian orang-orang yang saleh, mereka mengungkapkan bagaimana kedudukan melihat wajah Allah di dalam hati mereka. Bagaimana kedudukan bertemu dengan Allah di hari kiamat di dalam hati mereka. Diungkapkan oleh Al-Hasan Al-Basri, Al-Hasan Ibn Abil Hasan
Al-Basri, beliau mengungkapkan apa yang dirasakan oleh para hamba Allah. Law alima al-'abiduna fid dunya annahum la yarawna rabbahum fil akhirati ladhabat anfusuhum. Law alima al-'abiduna fid dunya annahum la yarawna rabbahum fil akhirati ladhabat anfusuhum. Beliau mengatakan seandainya orang-orang yang ahli ibadah, maksudnya adalah ahli ibadah di antara ahli sunnah, mereka mengetahui, dikabarkan kepada mereka, dan mereka adalah al-'abiduna fid dunya, orang-orang yang beribadah kepada Allah di dunia, diberitahu dan dikabarkan bahwasanya mereka tidak akan melihat Allah di hari akhirat. Apa yang terjadi? Ladzabat anfusuhum. Ini saya akan meleleh, akan luluh jiwa-jiwa mereka. Kenapa demikian? Karena mereka sangat merindukan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingin melihat wajah Allah yang selama ini mereka sembah, yang selama ini mereka meminta dan berdoa kepadanya, mendengarkan ucapannya, yang mereka senantiasa menghadap kepadanya di dalam salat-salat mereka. Seandainya dikabarkan kepada mereka bahwasanya kalian di akhirat tidak akan melihat wajah Allah, ladzabat anfusuhum, niscaya akan meleleh jiwa-jiwa mereka dan juga raga-raga mereka. Ini menunjukkan tentang bagaimana kedudukan melihat wajah Allah dan bertemu dengan Allah SWT di dalam surganya. Inilah pertemuan yang diinginkan. Dan inilah perjumpaan yang dinanti oleh hamba-hamba Allah yang mereka jujur di dalam keimanan mereka. Bertemu dengan Allah SWT di dalam surga, melihat wajahnya, dekat dengan Allah, diajak bicara oleh Allah. Tentunya setelah kita mendengarkan ayat dan juga hadis dan bagaimana kedudukan melihat wajah Allah di dalam diri orang-orang yang soleh, kita pun semuanya ingin mengharapkan pertemuan tadi. Bagaimana cara untuk mendapatkan dan bisa bertemu dengan Allah SWT di dalam surganya? Intinya satu. Ketika seseorang pulang ke akhirat dan bertemu dengan Allah dalam keadaan telah melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Kalau seseorang ingin baik dan ingin bertemu dengan Allah dalam keadaan baik, dalam keadaan bahagia di dalam surganya, maka hendaklah dia nanti pulang ke akhirat bertemu dengan Allah dalam keadaan melaksanakan apa yang telah diperintahkan kepadanya dan apa yang telah ditugaskan kepadanya di dunia ini. Apa tugas kita di dunia? Beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ingat tujuan kita. Ingat hikmah kenapa Allah SWT menciptakan kita. Dan dialah Al-Malik, dialah Raja. Dan dialah yang berkuasa. Dan dialah yang mensyariatkan, menurunkan syariat, memerintahkan dan juga melarang. Ketika seseorang kelak pulang kepada Allah
Wa inna ilaihi rajiun, dan sesungguhnya kita semuanya akan pulang kepada Allah dalam keadaan kita melaksanakan apa yang menjadi tugas kita. Maka Allah SWT akan mempersilahkan seseorang untuk masuk ke dalam surganya. Allah dia untuk masuk ke dalam surga yang memang Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa dan beriman. Diizinkan dia untuk berjumpa dengan Allah di dalam surga dan melihat wajahnya. Namun ketika seseorang di dunia yang fana ini lalai dengan tugas dan kewajibannya sebagai seorang hamba yang Rabbnya adalah Allah, tertipu dengan kehidupan dunia, melupakan akhiratnya, bahkan mendustakan hari pembalasan, mendustakan para rasul yang diutus kepada mereka, maka kelak ketika mereka pulang ke negeri akhirat, Allah SWT tidak akan memasukkan dia ke dalam surga. Bahkan Allah mengharamkan surga atas orang-orang yang mendustakan perjumpaan dengan Allah. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, dia menyekutukan Allah padahal tugas dia adalah mengisahkan Allah, maka sungguh Allah akan mengharamkan atasnya surga dan tempat kembalinya adalah neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Perumpamaannya adalah seperti ketika kita di dunia ditugaskan oleh seorang atasan untuk melakukan sebuah pekerjaan dan kita sudah laksanakan secara maksimal dan berhasil melaksanakan tugas tersebut, melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, maka dia akan pulang kembali melaporkan dengan rasa bahagia, bergembira dan tidak takut bertemu dengan Allah SWT. Dan seperti seorang pelajar yang dia memiliki PR, memiliki kewajiban, dan dia sudah laksanakan sebaik-baiknya sebagaimana yang diinginkan oleh dosen atau gurunya, maka dengan tenangnya dia kembali ke sekolah, masuk ke dalam kelas dan mengikuti pelajaran guru tersebut. Walillahil mathalul a'la, dan bagi Allah SWT permisalan yang lebih tinggi daripada itu. Dari sini para ikhwah dan juga para akhwat, kita mengetahui bagaimana cara untuk mendapatkan kenikmatan yang paling besar tadi. Bagaimana kita bertemu dengan Allah SWT dalam keadaan yang Allah inginkan. Apa yang Allah inginkan? Yang Allah inginkan dari kita adalah kita melaksanakan tugas kita sebagai seorang hamba Allah Azza wa Jalla. Dan mereka lah orang-orang yang ihsan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, lilladzina ahsanul husna wa ziyadatun. Dan bagi orang-orang yang berbuat baik, maka mereka mendapatkan surga dan juga tambahan. Oleh karena itu kita perlu mendalami siapakah lilladzina ahsanu. Siapakah orang-orang yang berbuat baik? Dan di antara makna ihsan, berbuat baik di sini adalah orang yang memaksimalkan, orang yang menyempurnakan apa yang menjadi tugasnya. Ahsana atau ihsan berasal dari kata ahsana yuhsinu. Ihsanan yang artinya adalah menyempurnakan. Lilladzina ahsanu, bagi orang-orang yang menyempurnakan. Menyempurnakan apa? Menyempurnakan tugasnya sebagai seorang hamba Allah SWT. Dan tugasnya di dunia ini adalah ibadatullah. Tugasnya di dunia ini adalah beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah SWT. Bisa kita ringkas
di antara sifat-sifat orang yang ihsan, yang dijanjikan mereka lah yang akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah tentunya bertauhid, yaitu menyembah Allah saja dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini adalah modal utama untuk melihat wajah Allah. Karena melihat wajah Allah di surga. Dan seseorang tidak mungkin masuk ke dalam surga kecuali orang yang bertauhid. Allah hanya sediakan surga untuk orang-orang yang dahulu di dunia menyembah kepada Allah saja dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dari Anas bin Malik, beliau mengatakan, "Dzukira li anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Mu'adz." Telah disebutkan kepadaku bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Mu'adz ibni Jabal, "Man laki Allah la yusyriku bihi syai'an dakhala al-jannah." Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Mu'adz bin Jabal, barang siapa yang bertemu Allah dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dakhala al-jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Syaratnya bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dakhala al-jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Qala ala ubashirun nas. Berkata Mu'adz, bolehkah aku mengabarkan ini kepada manusia? Qal, maka Nabi SAW mengatakan, la inni akhafu an yattakilu. Beliau SAW mengatakan, jangan, sesungguhnya aku takut mereka akan bertawakal. Artinya, kemudian mereka tidak beramal, tidak banyak beramal soleh, mentang-mentang dia bertauhid, mengenal Allah SWT dan sudah mengucapkan la ilaha illallah, kemudian akhirnya mereka tidak beramal. Mu'adz bin Jabal tidak menyampaikan hadis ini sampai akhirnya menjelang kematian beliau radhiyallahu taala anhu, akhirnya beliau pun menyampaikan hadis ini kepada manusia. Dalil yang menunjukkan bahwasanya syarat utama untuk melihat wajah Allah SWT adalah bertauhid. Orang yang menyekutukan Allah SWT, maka diharamkan baginya melihat wajah Allah. Dan dalam sebuah hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, innahu la yadkhulul jannah illa nafsun muslimah. Sesungguhnya tidak masuk ke dalam surga kecuali jiwa yang muslimah. Jiwa yang menyerahkan diri, yaitu menyerahkan dirinya dan juga ibadahnya hanya kepada Allah. Maka barang siapa yang ingin masuk ke dalam surga dan ingin melihat wajah Allah SWT, syarat utamanya adalah tauhid. Semakin seseorang menyempurnakan tauhidnya, maka akan semakin sempurna nikmat surga dan juga nikmat melihat wajah Allah di dalam surganya Allah SWT. Kemudian yang kedua, di antara sifat orang-orang yang ihsan, orang-orang yang menyempurnakan tugasnya sebagai seorang hamba Allah, tugasnya dalam beribadah kepada Allah adalah beramal soleh secara umum. Pertama bertauhid, mengisahkan Allah di dalam ibadah. Kemudian yang kedua adalah beramal soleh. Dan beramal soleh di sini adalah secara umum. Seseorang yang ingin semakin bahagia ketika bertemu dengan Allah SWT di dalam surga, maka hendaklah dia beramal soleh. Dan ini adalah termasuk sifat orang-orang yang ihsan yang disebutkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Dia adalah orang yang beramal, dan beramal mencakup menjalankan perintah dan juga menjauhi larangan. Sebagaimana menjalankan perintah adalah amal,
maka meninggalkan larangan ini juga termasuk amal. Bukan orang-orang yang bermalas-malasan di dalam beramal. Dan mereka mengamalkan amalan yang saleh. Amal saleh. Apa yang dimaksud dengan saleh di sini? Saleh secara bahasa adalah baik, pantas. Dan maksudnya adalah amalan yang dikerjakan dengan ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Ini adalah makna dari saleh. Sesuatu amalan tidak dinamakan dengan amal yang saleh, yang baik, yang pantas, yang bagus, kecuali apabila dilaksanakan amalan tersebut dengan ikhlas karena wajah Allah dan juga sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Tauhid dan amal saleh, inilah yang disebutkan oleh Allah SWT di dalam akhir surat Al-Kahfi. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Rabb-Nya, maka barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Rabb-Nya, bertemu dengan Allah di dalam surganya, melihat wajahnya, apa yang harus dia lakukan? Falyamal 'amalan shalihan. Maka hendaklah dia mengamalkan amalan yang saleh. Amalan yang saleh, amalan yang ikhlas. Kalau tidak ikhlas bukan saleh. Amalan yang saleh adalah amalan yang sesuai dengan sunnah. Kalau itu adalah bid'ah, maka ini bukan amal yang saleh. Kemudian yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah dia menyekutukan Allah di dalam beribadah kepadanya. Allah sebutkan tauhid dan Allah SWT sebutkan amal yang saleh. Dan di antara amal saleh ayyuhal ikhwah dan juga akhwat yang paling utama yang dikerjakan oleh seseorang yang mengharap perjumpaan dengan Allah adalah menjaga salat 5 waktu. Yang merupakan rukun Islam yang kedua setelah 2 kalimat syahadah. Di dalam sebuah hadis, yaitu hadis Jarir bin Abdullah yang tadi disebutkan, sesungguhnya kalian akan melihat Allah atau melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini. Kalian tidak saling berdesak-desakan ketika melihatnya. Apa yang diucapkan oleh Nabi SAW setelah itu? Fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'il asy-syams wa qabla ghurubiha faf'alu. Oleh karena itu kata beliau, seandainya kalian mampu, maka seandainya kalian mampu untuk tidak dikalahkan atas solat sebelum terbitnya matahari, dan yang dimaksud adalah solat subuh, dan solat sebelum terbenamnya matahari, dan yang dimaksud adalah solat asar, faf'alu, maka hendaklah kalian lakukan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah kita disuruh menjaga solat 5 waktu. Jangan kalian dikalahkan ketika solat subuh dan juga solat asar. Karena 2 solat ini banyak di antara kita yang lalai dan dikalahkan. Dikalahkan oleh tidurnya, atau dikalahkan oleh, kalau siang hari dikalahkan dengan pekerjaannya dan juga capeknya. Maka beliau mengingatkan, kalau kalian mampu untuk tidak dikalahkan dalam solat asar dan juga solat subuh, faf'alu, maka hendaklah kalian lakukan. Kalau seseorang bisa menjaga 2 solat ini, yaitu solat subuh dan juga solat asar, maka insya Allah solat-solat yang lain ini lebih mudah. Makanya beliau SAW mengingatkan tentang 2 solat ini, yaitu solat asar dan juga solat subuh. Seorang ketika di waktu subuh, dan itu adalah dalam keadaan dia lelap-lelapnya, dan paling beratnya dia bangun, ada di sana perintah dari Allah SWT untuk melakukan sholat subuh. Dan ketika sholat asar, seseorang sedang sibuk-sibuknya, atau setelah dia qailulah, tidur siang, banyak di antara mereka yang berat untuk melakukan sholat asar. Kalau 2 sholat ini bisa
disiplin kita laksanakan tepat pada waktunya, maka insya Allah sholat-sholat yang lain ini lebih mudah. Iya. Apa hubungan antara sholat yang disebutkan oleh Nabi SAW di sini dengan melihat wajah Allah di hari kiamat? Beliau menyebutkan tadi tentang melihat wajah Allah, kemudian yang kedua beliau menyebutkan kalau kalian bisa menjaga sholat 5 waktu. Apa hubungan antara sholat dengan melihat wajah Allah? Hubungan antara sholat 5 waktu dengan pertemuan dengan Allah di hari kiamat dan melihat wajahnya adalah bahwasanya sholat ini ibaratnya pertemuan harian dengan Allah SWT. Seorang dalam sehari 5 kali dia menghadap Allah. Ketika dia sudah mengatakan Allahu Akbar, maka diharamkan dia untuk berbicara dengan manusia. Berbicara hanya kepada Allah saja. Berdoa, memujinya, meminta kepadanya, membaca ayatnya. Berbicara dengan Allah, mendekat kepada Allah. Maka orang yang beriman, dia merasakan kesenangan dan juga ketentraman, kebahagiaan ketika dia melakukan sholat. Karena disitulah dia menghadap Allah SWT. Sehingga dia pun semangat untuk melakukan sholat, karena disitulah dia menghadap Allah. Dan diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha bagaimana dahulu Nabi SAW di dalam sholatnya. Kalau di sholat fardu tentunya beliau tidak bisa berlama-lama karena di belakang beliau ada orang tua, ada orang sakit. Tapi ketika beliau sendiri melakukan sholat malam, nikmat yang beliau rasakan menjadikan beliau lama-lama berdiri di hadapan Allah SWT, sampai disebutkan oleh Aisyah, hatta tatafattara qadamah, sampai pecah-pecah kaki beliau. Dan dinukil dari sebagian salaf seperti Al-Imam Ahmad bin Hanbal bahwasanya beliau melakukan sholat sunnah dalam sehari semalam sampai 300 rakaat. Di sini kita bisa memahami mengapa mereka bisa demikian. Mereka bukan merasakan kelelahan, capek dalam melakukan sholat tersebut, tapi disitulah kebahagiaan mereka. Nabi SAW di dalam sebuah hadis mengatakan kepada Bilal, "Ya Bilal, aqimis salata arihna biha." Wahai Bilal, iqamahlah dan istirahatkanlah kami dengan salat. Itu dengan salat dan menghadap Allah, maka mereka merasakan istirahat dari segala kepenatan dunia. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, maka beliau mengatakan, "Wa ju'ila qurratu 'aini fi shalah." Dijadikan sejuknya mataku di dalam salat. Orang yang ketika salat menyadari bahwa dia menghadap Allah dan bahwasanya Allah SWT Maha tahu apa yang dia lakukan sebelum salat, apa yang dilakukan oleh matanya, memandang kepada yang halal atau yang haram, yang dilakukan oleh telinganya, mendengar sesuatu yang halal atau yang haram, mulutnya digunakan untuk berbicara dengan sesuatu yang halal atau yang haram, maka ketika dia akan menghadap Allah dan sadar dia akan menghadap Allah di dalam salatnya, dia malu apabila bertemu dengan Allah, menghadap Allah SWT dalam keadaan membawa dosa-dosa tersebut. Akan mendorong dirinya untuk senantiasa bertobat, beristighfar, dan berusaha ketika dia menghadap Allah SWT dalam keadaan bersih, dalam keadaan baik, dalam keadaan bertobat kepada Allah SWT. Maka ini adalah hubungan antara salat dengan
mengharapkan wajah Allah SWT dan juga mengharap bertemu dengan Allah SWT. Di antara amal soleh adalah berpuasa di bulan Ramadan. Tadi disebutkan, "Falyamal amalan shaliha", maka hendaklah dia beramal yang baik, beramal soleh. Selain sholat 5 waktu yang merupakan rukun Islam yang kedua, maka puasa Ramadan disebutkan dalam hadis, ini juga termasuk sesuatu yang akan menggembirakan seseorang di saat dia bertemu dengan Allah SWT membawa amal soleh ini. Disebutkan di dalam hadis, "Kullu amali ibni Adam yudha'af. Al-hasanatu ashru amthaliha ila 700 dhi'fin." Setiap amalan anak Adam akan dilipat gandakan, satu kebaikan menjadi 10 kebaikan sampai 700 kebaikan. Allah mengatakan illa shaum, kecuali berpuasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, maka itu adalah untukku dan akulah yang akan membalasnya. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli, dia meninggalkan syahwatnya dan juga makanannya untukku. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa ada 2 kebahagiaan. Farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan ketika dia berbuka puasa dan kebahagiaan ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara amal saleh, kita kumpulkan di sini beberapa dalil dan juga athar dari sebagian salaf yang menunjukkan bahwasanya amal saleh ini mereka harapkan mereka bisa bawa amal saleh tersebut ketika mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena keumuman hadis, keumuman ayat, "Falyamal amalan salihah." Di antaranya adalah menuntut ilmu agama. Salat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, kemudian di antaranya adalah menuntut ilmu agama. Seseorang hendaknya ketika dia bertemu dengan Allah kelak di hari kiamat, statusnya adalah sebagai seorang yang menimba ilmu agama Allah, yang mendalami dan mau mempelajari agama Allah. Malu sebagai seorang hamba Allah kemudian bertemu dengan Allah di hari kiamat dalam keadaan dia jahil, dalam keadaan dia bodoh terhadap agama Allah. Dia mengaku bahwasanya dia adalah hamba Allah yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, tapi dia enggan untuk mempelajari agama. Dia enggan untuk berusaha untuk mendalami ilmu agama ini. Ibnu Jarir At-Tabari, ayyuhal ikhwah, disebutkan di antara kabar-kabar beliau ketika beliau sakit yang menyebabkan kematian beliau, ada yang menjenguk. Dan terjadilah mudzakarah antara Al-Imam At-Tabari dengan orang tersebut. Kemudian ketika mereka bermudzakarah, saling menyebutkan berbagai permasalahan ilmiah, dan itu adalah sakit yang menyebabkan beliau sakit, maka beliau dengan semangatnya menulis apa yang dibahas oleh keduanya. Kemudian ditanya oleh orang tersebut, afi hadil hal, apakah dalam keadaan seperti ini engkau masih semangat untuk menulis ilmu? Apakah dalam keadaan seperti ini engkau masih bersemangat untuk bermudzakarah, mempelajari agama Allah? Apa yang beliau katakan? La an alqallaha aliman biha ahabbu ilayya min an alqahu jahilan biha. Beliau mengatakan, dan ini seharusnya menjadi kaidah bagi kita semuanya,
supaya kita semangat dalam menuntut ilmu dan terus semangat dalam mendalami ilmu agama. Sungguh aku bertemu dengan Allah dalam keadaan memahami permasalahan-permasalahan ini, itu lebih aku cintai daripada aku bertemu dengan Allah kelak dalam keadaan aku jahil, dalam keadaan aku tidak memahami perkara-perkara ini. Yang demikian diucapkan oleh beliau rahimahullah, karena beliau dan juga yang lain di antara para ulama kita, ketika mereka menuntut ilmu agama, niat mereka adalah beribadah kepada Allah SWT. Mereka malu kalau bertemu dengan Allah dalam keadaan jahil. Ingin bertemu dengan Allah SWT dalam keadaan baik, dalam keadaan diantaranya adalah menjadi orang yang berilmu, memahami agama Allah SWT. Dan ini juga terjadi pada Abu Yusuf Al-Hanafi Al-Qadhi ketika dalam keadaan sakaratul maut, datang kepada beliau para muridnya, dan beliau berkata dalam keadaan sakaratul maut tersebut, berkata kepada murid-muridnya, al-afdal ayyarmiya al-hajju al-jamarat wa huwa raqibun aw mashi. Beliau bertanya kepada mereka, yang afdal seorang yang melakukan ibadah haji itu melempar jamarat dalam keadaan dia naik kendaraan atau dia jalan kaki. Kebiasaan beliau ketika mengajarkan kepada murid-muridnya bertanya, kemudian mereka menjawab. Faqalu, maka mereka pun mengatakan, ghafarallahu laka ya Aba Yusuf. Semoga Allah SWT mengampuni dosamu wahai Abu Yusuf. Wa anta tahtadiru, dan engkau dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan sakaratul maut, wa fi akhir sa'atin min sa'atil hayah tas'aluna an hadhil mas'alah. Di akhir kehidupanmu, detik-detik engkau akan meninggalkan dunia ini, engkau masih menanyakan kepada kami tentang permasalahan ini. Kemudian beliau mengatakan, la an alqallaha wa ana alimun bil mas'alah ahsanu min an alqahu wa ana jahilun biha. Sungguh aku bertemu dengan Allah SWT dalam keadaan aku mengetahui, memahami permasalahan ini, itu lebih baik daripada aku bertemu dengan Allah kelak dalam keadaan aku jahil, dalam keadaan aku tidak memahami permasalahan ini. Ayolah ikhwah, seandainya masing-masing dari kita semangatnya di dalam memahami ilmu agama, semangatnya di dalam menuntut ilmu adalah seperti yang ada pada benak dan diri para ulama kita dan juga para salaf kita, niscaya kita akan keluar dari kegelapan kebodohan kepada cahaya ilmu. Inilah yang seharusnya ada di dalam diri kita masing-masing, niat kita dalam menuntut ilmu. Kita ingin bertemu dengan Allah SWT dalam keadaan sebagai orang yang mengetahui agama Allah, tentunya sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Kemudian di antara amalan yang hendaknya kita bawa ketika bertemu dengan Allah SWT dan malu kalau sampai seseorang bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak baik, adalah seseorang meninggalkan rezeki yang haram. Meninggalkan perkara yang haram, kalau itu dilakukan karena Allah, maka seseorang mendapatkan pahala dan seseorang malu bertemu dengan Allah di hari kiamat dalam keadaan dia membawa daging yang tumbuh dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT. Kemudian di antara hal yang kita bawa menghadap kepada Allah, dan ini adalah termasuk amal soleh, adalah meninggalkan kezaliman. Meninggalkan kezaliman dengan berbagai jenisnya.
seorang hamba Allah malu bertemu kepada Allah SWT dalam keadaan menzalimi manusia. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, wa inni la arju an alqa Allah wa laysa ahadun minkum yutalibuni bi madlamatin bidamin wala malin. Sungguh aku bertemu dengan Allah. Sungguh aku berharap bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak ada seorang pun di antara kalian yang menuntutku dengan darah dan juga dengan harta. Ini beliau mengharap kepada Allah supaya beliau bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak menzalimi manusia. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, wa inni la arju an alqa Allah wa laysa li ahadin 'indi madlamah. Dan aku berharap bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak menzalimi seorang pun. Kemudian di antara yang kita dapatkan nukilan dari para salaf adalah bertemu dengan Allah dalam keadaan menikah. Yang jomblo deg-degan ya. Baik. Ada nukilan dari sebagian sahabat seperti Shaddad Ibn Aus dan juga Mu'adz bin Jabal. Dan kalau ini sahih dari mereka, maka ini menunjukkan bahwasanya pernikahan ini merupakan ibadah, dan banyak di sana ibadah-ibadah yang hanya bisa dilakukan oleh seorang hamba ketika dia menikah, dan tidak bisa dia lakukan ketika dia belum menikah. Nukilan dari Shaddad bin Aus, dan beliau dalam keadaan buta matanya. Beliau mengatakan, zawijuni fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awsani alla alqa Allah a'zab. Hendaklah kalian menikahkan aku, karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku supaya aku tidak bertemu dengan Allah dalam keadaan a'zab, yaitu dalam keadaan belum menikah. Dan ini juga diucapkan oleh Mu'adz bin Jabal ketika beliau sakit menjelang kematiannya, mengatakan, zawijuni inni akrahu an alqallaha a'zaba. Nikahkanlah aku, sesungguhnya aku benci atau tidak senang apabila aku bertemu dengan Allah dalam keadaan azab. Ini nukilan dari sebagian salaf yang menunjukkan bahwasanya menikah bisa menjadi amal saleh yang dengannya seseorang bertemu dengan Allah SWT di hari kiamat, karena memang di dalamnya banyak amal saleh yang tidak bisa dikerjakan oleh seorang hamba kecuali ketika dia dalam keadaan menikah. Nah, melanjutkan tentang meninggalkan kezaliman tadi. Kalau tadi adalah ucapan Nabi SAW, beliau mengatakan, aku berharap bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak memiliki kezaliman kepada seorang pun. Seorang sahabat yaitu Abdullah bin Amr, ini menunjukkan bagaimana pertemuan dengan Allah SWT senantiasa ada di dalam benak mereka dan terngiang-ngiang di dalam diri mereka. Abdullah bin Amr, seorang sahabat Nabi SAW, ketika beliau sakit yang menyebabkan meninggalnya beliau mengatakan, inni qultu li fulanin qawlan syabihan bil iddati an unkihahu ibnati. Ketika beliau sakit, beliau berkata kepada orang-orang yang di sekitarnya, sesungguhnya aku telah mengatakan kepada si fulan sebuah ucapan dan itu mirip janji. Sebuah ucapan dan itu mirip janji. Apa janjinya? Aku pernah berjanji kepada dia untuk menikahkan dia dengan putriku. Fa'ankihuha, maka hendaklah kalian menikahkan putriku tersebut dengan si fulan.
fa inni akrahu an alqallaha bi thulutsin nifaq. Karena sesungguhnya aku benci atau tidak ingin bertemu dengan Allah dalam keadaan membawa sepertiga dari kenifakan. Karena Nabi SAW menyebutkan bahwa ciri-ciri kenifakan ada 3. Idza haddatsa kadzaba. Kalau berbicara dia dusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji maka dia mengingkari. Wa idza u'tumina khan. Kalau dia mendapatkan amanat maka dia berkhianat. Salah satu di antaranya adalah kalau dia berjanji maka dia mengingkari. Maka dalam keadaan seperti itu beliau mengatakan, nikahkan dia dengan putriku karena sepertinya aku dulu pernah berjanji untuk menikahkan dia dengan putriku. Tidak ingin bertemu dengan Allah dalam keadaan membawa sepertiga dari kenifakan. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan ketika dalam keadaan dikepung sebelum beliau dibunuh, mengatakan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, antum fi hillin min bai'ati. Kalian dalam keadaan halal dari baiatku. Artinya aku memaafkan kalian, ya, memaafkan kalian, tidak dendam kepada kalian. Wa inni la arju an alqallaha azza wa jalla saliman madluman. Dan sesungguhnya aku berharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan selamat, yaitu selamat dari mendolimi orang lain, madluman dalam keadaan terzalimi. Artinya beliau tidak ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mendolimi. Hanya beliau radhiyallahu taala anhu ketika saat itu beliau tidak melawan. Beliau radhiyallahu taala anhu membaca Al-Qur'an, kemudian mereka masuk ke dalam rumah beliau dan akhirnya membunuh beliau radhiyallahu taala anhu. Karena beliau ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan selamat dari kezaliman manusia dan dalam keadaan terzalimi. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, dan beliau adalah seorang khalifah, juga pernah diadukan kepada beliau tentang apa yang dilakukan oleh sebagian rakyatnya yang dianggap itu berkhianat. Apa yang beliau katakan? La'an yalqawullaha bi khiyanatihim ahabbu ilayya min an alqallaha bi dima'ihim. Sungguh, bertemu dengan Allah dengan khianat-khianat mereka lebih aku senangi daripada aku sendiri berjumpa dengan Allah dalam keadaan mendolimi mereka dengan membunuh mereka tanpa hak. Tidak ingin bertemu dengan Allah dalam keadaan membawa darah yang haram. Dan beliau sebagai seorang khalifah. Ini adalah nukilan dari para salaf atau sebagian salaf yang menunjukkan tentang bagaimana kedudukan berjumpaan dengan Allah yang senantiasa mereka angan-angankan, yang senantiasa mereka rindukan, sehingga senantiasa mereka menjaga amal solehnya dan berusaha bagaimana tidak menzalimi manusia. Dan secara umum para salaf dahulu mereka berlomba-lomba untuk beramal soleh, mempersiapkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan oleh sebagian, hasad mereka dan iri mereka melihat saudaranya diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan amal soleh yang besar. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika terbunuh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan diletakkan Umar di atas kasurnya dan manusia berkumpul, mereka mendoakan untuk Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, maka tiba-tiba datang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dan beliau mengatakan, "Ma khallafta ahadan ahabba ilayya an alqa Allah bimithli amalika bimithli amalihi mink." Beliau mengatakan yang artinya kurang lebih tidak ada seorang pun
yang aku lebih senang bertemu dengan Allah dengan membawa seperti amalannya daripada dirimu. Artinya saat itu Ali melihat Umar bin Khattab meninggal dalam keadaan syahid. Dan ini adalah keutamaan yang besar. Yang membunuh beliau adalah Abu Lu'lu'ah, seorang Majusi. Dan beliau adalah termasuk muhajirin. Dan beliau adalah termasuk khulafa ar-rasyidin yang disifati oleh Nabi SAW dengan ilmunya, dengan amalannya. Dan di zaman beliau, selama 10 tahun, banyak negara-negara kafir yang masuk ke dalam agama Islam. Tentunya ketika mereka masuk ke dalam agama Islam, anak keturunan mereka pun melaksanakan ajaran agama Islam, dan ini adalah keuntungan tersendiri yang dimiliki oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Sehingga Ali pun mengungkapkan ungkapan ini. Beliau iri dengan taufik yang Allah SWT berikan kepada Umar dan mengatakan tidak ada orang yang aku lebih senang bertemu Allah Azza wa Jalla dengan membawa seperti amalannya daripada dirimu. Sulaiman At-Taimi beliau mengatakan ma ahadun ahabbu ilayya an alqa Allah bimithli sahifatihi illa Muhammad bin Wasi'. Tidak ada seorang pun yang lebih aku cintai bertemu dengan Allah semisal dengan kitab dia. Maksudnya adalah dengan amalan-amalan dia yang tertulis di dalam kitab illa Muhammad bin Wasi', kecuali Muhammad bin Wasi'. Maksudnya beliau mengungkapkan bagaimana Muhammad bin Wasi' diwafatkan oleh Allah SWT dalam keadaan yang baik, bertemu dengan Allah SWT dalam keadaan membawa amalan-amalan yang besar. Sa'id bin Musayyib beliau mengatakan, mata Ibn Umar yawma mata wa ma fil ardi ahadun ahabbu ilayya an alqa Allah azza wa jalla bimithli amalihi minhu. Abdullah bin Umar meninggal dunia, kata beliau. Dan tidak ada di atas permukaan bumi ini seorang pun yang lebih aku cintai untuk bertemu dengan Allah SWT semisal dengan amalannya daripada Abdullah bin Umar. Antum perhatikan bagaimana ungkapan-ungkapan mereka, dan ini menunjukkan bagaimana pertemuan dengan Allah SWT ini senantiasa ada di dalam benak para salaf kita. Selain tauhid dan juga amal soleh, maka di antara usaha yang bisa kita lakukan adalah berdoa. Meminta kepada Allah SWT dimudahkan untuk bertemu dengan Allah, dimudahkan untuk mendapatkan kelezatan melihat wajah Allah SWT. Dan Nabi SAW telah mengajarkan kepada kita doa tersebut. Di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Nasa'i, di antara ucapan Nabi SAW, wa as'aluka ladzata an-nadhari ila wajhik wa syauqa ila liqa'ik fi ghairi darra'a mudirratin wala fitnatin mudillah. Beliau mengatakan, wa as'aluka ladzatan nadhari ila wajhik, dan aku meminta kepadamu ya Allah kelezatan melihat kepada wajahmu. Beliau saja sallallahu alaihi wasallam meminta, dan beliau adalah orang yang telah diampuni oleh Allah dosanya yang terdahulu maupun yang akan datang. As'aluka ladzatan nadhari ila wajhik, aku memohon kepadamu ya Allah kelezatan melihat kepada wajahmu. Wasyauqa ila liqa'ik, dan aku meminta kepadamu ya Allah kerinduan untuk bertemu denganmu. Rindu itu adalah karunia Allah SWT. Maka seseorang meminta kepada Allah diberikan, diilhamkan rasa rindu untuk bertemu dengan Allah SWT. Karena ketika seseorang diilhamkan oleh Allah keinginan dan kerinduan untuk bertemu dengan Allah SWT, banyak manfaat yang akan dia dapatkan. Fi ghairi darra'a mudirrah, melihat wajah Allah SWT, bertemu dengan Allah SWT tanpa adanya musibah yang
memudarati tanpa adanya fitnah yang menyesatkan. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasai dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Baik. Para ikhwah dan juga para akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita tutup dengan menyebutkan manfaat dan juga faedah, atau di antara faedah seseorang menanamkan pada dirinya kerinduan untuk bertemu dengan Allah SWT dan melihat wajah Allah di dalam surganya. Di antara faedahnya adalah menjadikan seseorang bersabar atas seluruh musibah dan juga ujian yang menimpanya di dunia. Seandainya dia dizalimi oleh orang lain atau mendapatkan musibah, maka kerinduan dia kepada Allah dan keinginan untuk bertemu dengan Allah menjadikan dia bersabar dalam menghadapi berbagai musibah tadi. Disebutkan dari Sa'id bin Musayyib bahwasanya beliau mengatakan, la hajata li fiha wala bani Marwan hatta alqallaha fayahkumu baini wa bainahum. Pernah ditawarkan kepada beliau 30.000 dinar untuk mengambilnya, maka beliau mengatakan tidak ada keinginan dan hajatku terhadap uang ini, dan bukan pula Bani Marwan sampai aku bertemu dengan Allah dan Allah SWT yang menghukumi antara diriku dengan mereka. Sampai Allah SWT yang menghukumi antara diriku dengan mereka. Kenapa beliau mengatakan demikian? Beliau ingin bertemu dengan Allah langsung kelak di hari kiamat, dan Allah SWT yang menghukumi antara beliau dengan mereka. Dan mungkin pernah sampai kepada kita ucapan seorang anak kecil yang terzalimi di sebuah negara dan mendapatkan banyak musibah karena pemerintahnya zalim, menghancurkan rumahnya, membunuh orang tuanya, dan menjadikan dia sebatang kara. Dan dia mengatakan, aku akan menceritakan ini semua kepada Allah SWT. Aku akan menceritakan semua musibah ini, apa yang dilakukan oleh fulan dan fulan kepada Allah SWT. Dan ini menjadi salah satu di antara contoh bagaimana pertemuan dengan Allah SWT, kalau menghunjam keyakinan ini dalam hati seseorang, maka akan bersemangat dia untuk beramal soleh, menjadikan dia terus untuk istiqamah, dan menjadikan dia bersabar atas seluruh musibah yang menimpanya. Wallahu ta'ala a'lam. Itulah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Barakallahu fikum. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.